Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aman lah. Oke, assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih bareng si Toto ya. Lihat ini si item glowing gini karena baru dicuci barusan. Nah terus untuk project kali ini, karena sebagian teman-teman ada yang komentar pingin apa namanya, pingin tahu nih si pitiannya kiriannya apa aja, minta di sepil. Oke, udah saya sepil ya untuk project kali ini tentang si piti. Nah, jadi karena si pitian saya juga mau ada sedikit yang diganti nih, kampas ganda, per kecil, sama ini slidingnya ya. Nah jadi kenapa ganti Daytona ini, sebelumnya sih pakai Daytona tapi udah habis, yaudah ganti aja. Terus ini pernya 1500 Daytona. Terus ini slider biar nggak berisik, soalnya slidernya udah getar-getar gitu jadi berisik. Oke, nah jadi ini si cover CVT nya, fokus dulu. Oke, ini cover CVT nya. Buat teman-teman yang nanya ini cover CVT nya warna apa, ini warna ori aluminiumnya ya. Jadi kan cover CVT Vario itu bawaannya warna hitam, buat yang ini warna hitam. Terus ini saya kelotokin pakai remover. Nah ini warna ori aluminiumnya gitu. Oke, yaudah paling gitu. Buat isiannya dalemannya saya buka dulu aja ya bautnya. Nah ini bautnya masih pakai baut ori sih tuh. Mungkin nanti ganti yang udah pakai baut Probolt, mungkin ini doang nih 3 buat di area CVT. Oke, paling gitu dulu, saya buka. Ya, jadi ini penampakan setelah covernya terbuka ya teman-teman. Nih lihat, nggak ada yang istimewa sih sebenarnya ya. Nih ini mangkoknya cuman dibolong-bolong, terus saya repaint pakai apa namanya, warna hitam ya, hitamnya tapi hitam high temperature, jadi biar enggak meleleh warna hitamnya. Udah sih gitu doang. Terus ini kipasnya nih, ini kipasnya saya fokusin dulu nih. Ini sirip-sirip kipasnya saya bubut sedikit ya, nih tuh bubut sedikit. Biar apa, biar rapih aja sih, biar rapih ya kalau ini, jadi biar agak rapi ganteng gitu kan. Terus apalagi ya, udah sih paling gitu. Ini belt tuh pakai power link tuh, belt pakai power link. Oke, paling mau saya lanjut dulu buka baut-bautnya ini nih. Kita buka dulu ya baut-bautnya. Oke, jadi ini kondisi udah terlepas ya teman-teman, nih lihat. Nah ini part-partnya nggak ada yang spesial sih, tuh standaran nih. Ini puli belakang standar, tuh kotor ya, semua sekalian nanti saya bersihin. Terus tuh rumah luler cuman bubut jalur luler sama kipas-kipas sirip-siripnya dibubut udah gitu. Terus roller tuh, roller pakai yang 10 sama 12 ya, dioplos 10 12. Nah tuh ini nih yang bikin berisik nih, diganjel. Saya ganti aja sekalian. Nah terus nih ini kampasnya, ternyata kampasnya belum terlalu tipis sih, tuh belum terlalu tipis, paling dipakai dulu aja. Nah paling nanti yang diganti per kecilnya nih, per kecilnya ya saya ganti. Oke, terus per gede pakai dari merek BRT 15% tuh, yang warna hijau ya. Tuh ini mangkoknya tuh cuma dibolong-bolongin pakai yang ori tuh, bolong-bolongnya gini modelannya, ini bolongin sendiri sih tuh. Terus di repaint warna hitam. Nah
Kalau kipasnya ini nih paling di bubut bagian kipasnya tuh, jadi rata semua ya, tuh rata. Jadi biar apa ya, biar lucu aja sih, pas kelihatan dari koper CVT itu tuh yang bolong, jadi kan si kipas tuh rapih kelihatannya. Paling ini mau saya bersihin dulu, nanti setelah bersihin saya lanjut ya. Oke, jadi ini kondisi udah saya bongkar semua ya teman-teman nih. Lihat. Jadi ini nanti rencana mau saya pasang pakai roller rata 10 gram ya. Barusan kan rollernya pakai yang 10-12. Nah, kenapa saya kurangin pakai full 10? Soalnya mulai minggu depan motor bakalan rutin saya pakai ya tiap hari. Soalnya mau pergi ada kegiatan kuliah ya, magang gitu, jadi motor bakalan tiap hari saya pakai. Nah, jadi ini per Daytona-nya ya yang 1500. Ini slidernya. Nah, mana tadi? Nah, ini tuh. Ini slidernya udah kotor, udah goyang ya. Diberisik. Oke, nah terus paling kampas masih pakai yang kemarin ya, yang barunya nanti dulu deh. Ini sayang, lumayan kalau segini sih, lumayan sih tuh, masih lumayan ya, udah nggak apa-apa paling gitu. Ini tadi saya juga baru bersihnya dilap aja sih, pakai lap kering ya, nggak pakai bensin, nggak pakai cairan pembersih karena nggak punya. Ya udah, paling ini mau saya rakit lagi. Jadi ini nih setelah pernya terpasang ya, tuh pernya udah terpasang, sip. Terus juga roller, ini roller rata 10 gram. Nah, jadi posisi penyimpanannya saya biasanya nih, ini kan nutup, yang ini ngebuka. Nah, yang nutup posisinya sebelah sini nih. Nah, jadi gini nih, ini yang buka. Nah, posisinya gini kalau saya biasanya nyimpen gitu. Soalnya kan putaran mesin. Nah, soalnya putaran mesin kan gini nih. Nah, ginilah kira-kira ya. Jadi si roller kan bagian sini neken. Nih bagian sini neken tuh. Kalau waktu RPM tinggi kan neken. Nah, jadi biar nggak baret, posisi yang birunya tuh ngadep ke atas ya, tuh gitu. Terus juga ini nih. Ini udah saya pasang yang baru tuh, tinggal dipasang. Nah, kalau saya nih bagian bosing-bosingan ini dikasih ini nih grease sedikit biar agak licin ya. Ini sih opsional aja, cuman kalau saya pakai ini sih, pakai grease. Oke, karena cuaca udah mulai mendung, langsung aja saya beresin nih semuanya, saya pasang ya. Sip. Jadi ini kondisi setelah terpasang. Sampingin dulu. Nah, itu baru banget nempel. Kita coba nyalain. Sip. Lihat, ini belum digas, harus rada digas dulu nih biar rollernya naik. Nah, gitu. Roller udah naik. Sip, jadi gini. Apa namanya? Kirian atau CVT-an si hitam ya, nggak ada yang spesial. Oke teman-teman, kita langsung aja test drive ya teman-teman. Ini kita test drive. Jadi part-part yang diganti barusan itu slider, per kecil, sama roller. Nah, jadi kenapa saya ganti slider? Karena memang slidernya udah lama ya, jadi berisik, getar gitu, ya udah diganti aja. Terus juga per kecil. Nah, kenapa saya ganti per kecil? Sebenarnya iseng aja sih ganti per kecil, rasanya gimana gitu kan. Pakai yang 1500, soalnya saya biasa pakai per kecil itu yang ori,
kebetulan ini yang ori juga udah lama nggak diganti-ganti, udah karatan juga kan tadi. Jadi ya udah saya ganti aja, ditambah apa ya tadi ya, oh roller pakai yang full 10 gram. Yang awalnya itu saya pakainya 10-3 12-3 ya. Nah kenapa saya ganti yang full 10 gram, soalnya mulai Senin besok ini motor bakalan dipakai weekday sih, Senin sampai Jumat. Soalnya saya udah mulai magang aktivitas perkuliahan lah, biasa magang. Jadi ya udah mau nggak mau kan si item ini harus dipakai weekday gitu tiap hari, itulah istilahnya mah. Nah jadi biar enak stop and go nya, biar enak ya stop and go. Jadi ya udah deh pakai roller yang enteng aja 10 gram, ditambahkan ini noken yang agak berat gitu kan, pakai yang T1 jadi kan di putaran atasnya agak naik. Jadi ya udah. Terus buat top speed, karena ini baru diganti jadi belum tahu ya top speednya berapa. Nah kalau waktu masih pakai roller yang 10 sama 12 gram itu top speed yang pernah saya dapat ya, malam-malam waktu itu kondisi sampai nunduk-nunduk lah parah, dapat di 141 di Speedo Vario ya, 141. Tapi itu sekali-kalinya sih nggak berani karena memang kenceng banget, geter, ngeri lah pokoknya. Jadi ya udah gitu. Terus apa namanya, nah ini kan rollernya 10 gram, kayaknya top speednya turun sih, kayaknya ya turun karena apa ya, karena kurang berat mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Tapi kalau dikira-kira sama saya kayaknya dapetin 140 lagi kayaknya berat ya, paling 13 berapa lah, tapi nggak apa-apa segitu kenceng. Tapi itu baru perkiraan saya ya, karena belum dites. Nah lagi cari jalan yang lurusan, ditambah ini banyak banget orang, kondisi jam 2-an, jam 2 siang, banyak orang tuh. Nanti deh di depan keluar komplek kan jalanan agak luas gitu, mudah-mudahan aja sepi keluar komplek. Guys, waduh banyak mobil, rada susah ini mah. Udah deh main santai aja dulu lah, main santai dulu aja. Enak sih, soalnya kalau waktu masih pakai slider yang kemarin, karena saya ganjel jadi agak nahan, si rollernya naik turunnya agak nahan. Nah kalau ini udah diganti jadi licin mungkin ya, jadi enak sih rasanya, digas itu langsung rasa respon gitu. Enak sih, enak. Apalagi nanti saya pakai harian, pakai knalpotnya knalpot Orion lagi ya, nggak mungkin pakai knalpot racing, soalnya pergi pagi pasti banyak polisi gitu, banyak polisi di jalanan, wah ribet lah. Apalagi polisi di daerah Cibiru ya, Bandung, orang Bandung
Jadi ya udahlah, mending Orion aja knalpotnya. Oke, masih belum dapet nih, jalanan kosong. Tapi rasanya setelah sama sebelum diganti enak. Ini sih jelas, yang namanya baru diganti ya, part-part baru pasti enak rasanya, enteng gitu, nggak ada yang nahan. Wow. Lumayan, cukup lah, segini mah cukup buat harian. Cukup. Ada pom bensin nih, mau isi bensin dulu deh nanti. Kalau ngantri enggak sih, pertama mah udah, nanti deh saya isi. Ini saya ganti mic ya. Jadi yang teman-teman yang lihat video saya yang kemarin, ini nanti saya pasang deh di pojok kanan atas. Video saya yang kemarin kan itu pakai mikrofon dari EJ-ASCII 2. Nah, kalau sekarang saya pakai mikrofon eksternal ya. Jadi inilah suaranya, gimana, enak nggak? Suara sayahnya kedengeran nggak? Suara knalpot gitu kan, suara knalpotnya, suara apalah lingkungan gitu di jalanan kedenger nggak? Ini paling saya balik lagi aja isi bensin. Nah, jadi saya dapet tempat yang agak sepi ya, ini di daerah sawah situ, deket pom bensin juga, karena nanti mau isi bensin. Jadi ini mau saya tes dulu di Stanar 2. Kenapa saya cari tempat yang rada sepi? Karena berisik kan, nggak enak sama orang. Tuh bensin juga udah mulai nut-nutan, nggak apa-apa, saya coba deh di tes Stanar 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aman lah. Di 4546an ya, segitu sih. Berarti waktu saya tes malam di daerah Gede Bage itu dapatnya 141 ya, berarti jarak ke limitnya 5 ya, segituan nggak apa-apa. Ini kirian saya karena memang dapat bikin sendiri, dapat 146 ya, udah bagus lah, nggak apa-apa. Oke, paling gitu teman-teman untuk video ini review spill kirian lah gitu, sama sekalian ganti-ganti part kirian. Bila teman-teman baru gabung, jangan lupa like sama subscribe-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.